Tapi gue dari lahir udah keren, dari lahir udah keren. Gue kece, 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 gue kece. Ya, Sebelum kita mulai acaranya, coba dilihat dulu ada berapa penontonnya di studio. Di penonton hari ini ada sebelah kanan saya, Ya. itu saya lihat-lihat yang pakai kerudung aja datang ke sini ada 25.000 orang, Teh. Yang pakai kerudung aja. Kerudung Oke. aja. Yang tanpa kerudung. Tapi yang nggak pakai kerudung lebih sedikit memang. Itu ada 8.000 saja. Oke. Yang pakaiannya baju pria yang kotak-kotak saja itu ada 12.000. Jadi sedikit banyak hari ini. Sedikit atau banyak? Jangan Sedikit. galau. Sedikit banyak itu bingungin. Enggak, banyak sih Teh hari ini benar-benar Banyak, oke. spesial banget. Karena kanan aja ada 45.000, kiri aja 25.000. Jadi ada berapa Teh? Nggak tahu kan? Ada 70.000 orang di sini. 70.000. 70.000. Di hari Senin ya. Hari Senin. Semangat hari Senin 70.000 orang Betul. dan entah berapa yang nonton berjuta-juta Berjuta-juta. mungkin di luar ya. Amin. Selamat siang semuanya. Dito sehat? Alhamdulillah sehat Teh. Kemarin weekend ngapain? Weekend biasa kerja, nyamperin istri kan lagi jauh. Oke, istri Dia- lagi nggak ada di Jakarta ya. Iya. Ya udahlah gitu aja. Ya benar, kalau sudah ada pasangan gitu kan yang paling penting adalah meluangkan waktu Betul, bersama. Karena kan harus. Senin sampai Jumat kan Sama sibuk Teteh, ya. iya pasangan aku di Oh, sini. pasangan aku, kamu kita Iya. berpasangan ya. Udah gitu kembali ke keluarga masing-masing. Untuk yang sudah punya keluarga, sudah punya anak gitu ya, penting sekali untuk meluangkan waktu dengan anak-anak, terutama di akhir pekan di saat nggak sibuk. Tapi sebetulnya kata-kata meluangkan waktu itu jangan disalah artikan. Jadi maksudnya kebanyakan orang berpikir bahwa meluangkan waktu itu cukup dengan ada di rumah aja, di satu tempat bersama anak-anak, tapi istrinya ngapain, suaminya ngapain, anaknya ngapain, terus pada begini atau pada Betul. begini atau pokoknya sendiri-sendiri. Ya. Ternyata komunikasi itu yang paling penting di saat kita bersama-sama ya. Jadi itu satu hal yang melatar belakangi erat atau tidaknya hubungan sebuah keluarga. Harus ada komunikasi. Kalau masing-masing sibuk sendiri Betul. di satu ruangan sama aja bohong. Nah katanya anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga yang bahagia Ya. itu umumnya akan terbentuk menjadi makhluk sosial yang bertanggung jawab dan lebih percaya diri ya. Oh. Salah satu cara komunikasi yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai positif dari anak masih kecil adalah katanya dengan storytelling atau mendongeng. Ada berbagai manfaat storytelling atau mendongeng yang menurut pakar psikolog ya. Pertama, anak ini bisa mengasah daya pikir dan imajinasi. Kalau anak diberi dongeng, dia bisa membentuk visualisasinya sendiri dari cerita yang didengarkan. Jadi dia berimajinasi seperti apa yang ngebayangin sendiri. Itu menstimulate otaknya untuk supaya lebih cerdas. Kedua, katanya mendongeng ini bisa menumbuhkan minat baca anak. Setelah anak tertarik pada dongeng yang telah diceritakan oleh orang tua atau siapapun yang ada di rumahnya, orang dewasa, anak-anak ini diharapkan bisa tumbuh ketertarikan pada buku. Ketiga, katanya efektif untuk meningkatkan human touch. Jadi kepekaan, sentuhan manusiawi pada anak-anak. Dan keempat, mendongeng ini bisa menjadi alternatif lain untuk memberikan nasihat kepada anak. Jadi anak mau ngedengerin, biasanya kalau kita kasih nggak boleh gini kalau makan gitu, kan kadang-kadang nggak bisa ya. Iya. Kalau misalnya kamu nggak boleh berbohong, nanti kalau masuk neraka apa? Wah kan apa? Kalau nggak, kalau kita iya, kalau berbohong, hidungnya tambah panjang. Hidung kamu ujungnya bisa masuk ke rumah tetangga kayak Pinocchio, gimana? Jadi anak-anak takut gitu ya. Iya, Ngibul lebih kayak juga gitu. sih ya, sebetulnya dia masih tetap ngibul. Oke, Ya. tamu yang pertama, Ya. ini seorang ibu-ibu muda yang kece banget, anaknya sudah 2. Aku pengen tahu dia di rumah rajin mendongeng atau tidak. Ya karena kemarin kita sempat datang ke rumahnya, gedor-gedor nggak dibukain pintu. Kenapa Teh? Ya mungkin kan kita Oh, iya, kan nggak lagi kasih tau sibuk kita mau ya. dateng, Iya, dia iya. itu kali takut ada apa-apa. Jadi kita aja ngundang dia ke sini ya. Silakan Dito. Oke. Panggil. Let's go baby. Ini tamu kita. Rada-rada mirip sama host kita. Kayak senior sama junior lah.
sama-sama pernah bawain acara yang Oke punya. Enggak lah. Tapi dia pasti oke banget. Ini dia wanita, anak baru 2. Karyanya sangat luar biasa. Bisa bagi waktunya dengan keluarga dan pekerjaannya. Banyak caranya untuk menjadi seperti dia. Yuk ngobrol-ngobrol di acara ini. Acara keren punya Sarah Sechan di sini ya. Let's go saja. Ini dia Nirina Zubir. Let's go baby. Ahade ha ha. Ahade ha ha. Yeah baby. Come on. Let's sing it. Oh gitu ya katanya. Ngepel kan. Ibu. Muah. Muah. Asik ya masuknya pakai di intro. Asik Kamu dong. kelamaan nggak Kelamaan, kesini. Iya iya bener. Kan? Ini udah boleh duduk belum nih? Sudah boleh duduk, silakan Sudah. duduk Nirina. Kamu itu kelamaan banget. Iya ada rapper, katanya bahasa Inggrisnya keren banget ya. Luar biasa. Ya kan? Unik. Unik ya? Iya, kamu So, kan- what do you think? What about the show? Come on, you tell me about the show. How long have you been here? How do you like it? Yes, I like it. Yeah. In the show, you know, in the show, the perfect, the man and girl matching, yeah. The host. The host. The host, The yeah, man the host and- The girl. match, yeah. Yeah, yeah. How long have you been on the show? How long? I long is. I love I have Oh, I have. been on the show. Almost 1 year. Almost Almost 1 one year, yeah. You like it? Yes, I like it. Thank you. like it, of course. He is very unique. Kamu waktu kesini soalnya belum ada Dito, belum ada rap. Justru kita duduk di lantai kan, terakhir kamu kesini kan. Jangan duduk di lantai lagi ya. Gak sofanya jauh-jauh, udah tadi kan juga jogetnya gitu. Harus ya, betul hampir nggak bisa sampai bawah. Aku udah mulai sakit-sakit sebelah sini. Coba dinilai dulu Dinilai nge-rapnya Dito. Tadi ada puisi-puisi di awal. Iya. Terus dia masuk ke rap dengan Iya. kata-kata yang And it's improvised, right? Maksudnya Yes. nggak kata-katanya udah disiapkan gitu enggak kan? impromptu, No. spontan, spontan, you know. 5 sampai 10. Hah? 5 sampai 10 nilainya berapa? 5 sampai 5 itu 10, 8,5 oke ya, ditawar dikit ya. 8,5 ya. Boleh, Oke. 8,5. 8,5 lah Dito. It's amazing, amazing, Amazing. amazing more. That's right. Dito, if you have any questions for Nirina, feel free to ask ya. Yes, okay. And I up in the air ya, up in the hand. Ya, you put your hands Iya. up. Ya, Dito, terima kasih. Dito tuh menggemaskan. Zizi dan Ezo sudah umur berapa aja sekarang? Zizi sekarang sudah 6 tahun, 6 tahun. Elzo sudah mau 4 tahun. So... Pas tuh ya. Itu angka-angka yang pas, itu jarak-jarak yang pas. Ya, yang satu udah mau masuk SD. Udah mau masuk SD ya tahun ini nih, tahun June, ajaran this- baru gini. this June, July. Deg-degan nggak dia? Kamu yang deg-degan? Pasti maminya ya yang deg-degan. Kenapa kamu deg-degan dia mau masuk SD? Karena gini, kalau misalnya ya kayak preschool apa itu kan kayaknya waktunya ya dia main-main, kita juga nggak terlalu kepikiran dia sekolah gitu kan. Pelajarannya, Iya. nilai-nilai oke. But then kalau udah mulai masuk SD atau primary itu kan maksudnya it's serious gitu. Iya, Bener-bener benar. Waktunya juga kayaknya nggak kerasa, kelas 1, kelas 2, 3, tentunya SMP, tentunya SMA. Anakmu sudah mau masuk SMP. Belum SD. Iya, anakmu udah selesai SD mau Tuh masuk kan, ya kan? SMP. Iya Oh, kan? oh. And then SMP lebih pendek lagi waktunya Iya kan? benar, tapi kamu juga khawatir soal nilai. Kamu lebih ke apa? Maksudnya memang menekankan anak harus punya nilai bagus atau nggak apa-apa deh, yang penting dia oke, nilai-nilai positif dia dapat dari sekolah, akademik oke nggak apa-apa, yang penting kreatif. Kamu seperti gimana? Yang penting dia kebaikan, dia apa sosialisasi bersama teman-teman, terus bisa berpikir secara, maksudnya ya kalau di kelas kan tidak selalu ingin didengarkan, maksudnya bisa mendengar, kasih orang lain waktu untuk didengarkan juga. Gitu. Iya, Kalau for me oke. sih itu sih ya, maksudnya. Jadi soft skill-nya kali ya, Iya, social bukan skills-nya cuma penting sekedar ya, harus bukan? kayak Nilai. nilainya harus segini. Ya kalau mampu alhamdulillah, tapi kalau Iya, aku sih benar. nggak terlalu. Benar, karena semua anak kan kemampuannya juga beda-beda, jadi kita nggak bisa terlalu memaksakan. Nah sekarang True. anak sudah mau masuk SD, lagi digodok untuk supaya siap SD, maksudnya lebih sering belajar baca atau mendongeng. Dia itu art skillnya very apa ya, menonjol banget. Nyeni gitu. banget kayak orang Nyeni. tuanya kali ya. I guess. Iya. Tapi dia lebih yang seni beda lagi. Dia melukis. Oh gitu. Melukis. Dan dia, ini ada satu hal, I have to tell you about this. Ini yang beberapa hari bikin Nirina mewek berkali-kali.
Jadi pokoknya one day dia ngambil lukisan, terus tiba-tiba dia ngelukis, Mami beliin itu dong kanvas, dia bilang Kanvas, gitu. oke. I'm like, kanvas is expensive, you wanna draw in a paper gitu kan. No, but seriously, I wanna buy that one gitu. Udah ikutin sampai alat lukisnya semua kuasnya. Akhirnya ternyata dia lukis, begitu selesai dia ceritain ke Nirina, Mami please, I wanna sell this picture. Maksudnya sell gimana? Sell it please. If I get money, then I give this money to the girls and boys that doesn't have a house. Dan gambarnya adalah rumah. Oh ya ampun, Ngerti nggak sih? Maksudnya manis di-charity-in. banget. Dia pokoknya ingin pengen- sumbangkan gitu. Iya. Ya ampun, lucu banget. Dia baru umur berapa? 6 tahun. Maksudnya udah ngerti charity, udah ngerti Iya, bahwa iya. ada anak yang tidak memiliki rumah dan dia menggambarkan rumah untuk, dan maksudnya istilahnya dia tahu dia Iya, akan bisa sudah dapat tahu, uang. sudah ngerti memberi. Iya, Sudah right. ngerti memberi. Biasanya anak-anak kecil itu ngertinya cuma minta ini, minta itu, minta ini. Gitu ya. langsung. Kalau sudah ngerti memberi berarti sudah ada empati dan lain Yes, sebagainya kan. yes, yes. Tapi mungkin dari kamu juga kali harusnya you shouldn't be too surprised. Mungkin dari kamu juga, mungkin kamu sering ngedongeng apa gitu yang ada hubungannya sama giving and Kalau love. mendongeng, menceritakan, memang udah kalau setiap malam tuh dia benar-benar. See, the thing is, Nirina punya sedikit masalah dengan membaca, cause I'm dyslexia. Oh oke. But dia mau mengerti karena jadi maksudnya nak kasih alternatif lain gitu loh, which is Oke. buku-buku yang ada gambarnya. Jadi Iya, yang iya, iya. instead of tulisan yang kita baca dan kita bikin suara, tapi kita juga membuat karakter dari si Gambar-gambar gambar itu. gitu. Oke, oke. Kayak kalau wolf suaranya kayak gimana Oke, gitu oke. kan. Kalau anak kecil, gimana sih suaranya? Ya kayak Iya, iya, iya. gitu. Tapi kan berarti pasti setiap dongeng ada pesan-pesannya juga Of dong. Pasti kamu course. sleeping. Jadi maksudku, pasti kamu ada pesan-pesan tentang giving and love and caring atau apa. Jadi sehingga Nggak sadar dia ternyata juga- efeknya begitu Kayaknya, iya itu tadi aku bilang efek mendongeng itu secara tidak langsung anak-anak jadi tertanam Tangkapnya, iya. value Yeah. atau Exactly. the thought values in life that's important, right? Yeah, sharing, giving, Dito udah harus loving. belajar ini, Dito, belajar mendongeng. Dito tuh bentar lagi istrinya mau ngelahirin. Jadi harus belajar mendongeng. Belajar dari Nirina ya, kita cek ya. Nirina kalau ngedongeng sama anak-anak gimana? Kebetulan yang ada di sini adalah gambar-gambar. Gambar. Oke. Gambar nanti akan berubah di Oke. layar. Setiap gambar berubah, silakan terus mendongeng tapi harus bersambung dongengnya. Ih. Oke, kita kasih tepuk tangan buat Nirina dulu. Silakan boleh berdiri di dekat layar. Berdiri ya. Berdiri di situ? Oke. Berdiri, kita lihat mama-mama cantik Let's kalau go. lagi mendongeng seperti apa. Oh, Boleh oke. karakter dikasih nama atau apa, setiap berubah, terusin aja ya. Oke. Oke, mulai. Pada suatu saat ada sebuah anak kecil namanya Mingli. Dia tinggal di pedesaan dan setiap harinya dia membantu orang tuanya untuk membajak padi. Sawah. Padi dibajak. Ya, membajak sawah. Tapi suatu saat Mingli lagi nggak ada kerjaan, jadi lagi nongkrong aja sama Mu. Ini namanya sapinya namanya Mu. Tapi Mingli nggak tinggal sendirian. Mingli juga di tempat dia tinggal itu ada anjing juga, sama ada kucing juga, dan mereka semuanya hidup berkesinambungan baik semuanya. Tapi lihat, kucing aja nenen sama dia. Sama si Dogi ya. Ini saking semuanya hidup live in harmony. Iya, gitu. jadi semua makhluk hidup ya harus begitu Iya. ya. Semuanya Mungkin saling dikasih nama, mencintai. siapa namanya Mama? Ini namanya Chen-Chen. Chen-Chen. Kalau ini Wiwi. Oke. Kalau yang ini Meng-Meng. Meng-meng, oke, meng-meng. Aneh ya Oke, namanya ya. ada 4 tuh kayaknya tapinya. Ada satu lagi. Oh iya, ada satu lagi. Iya. Ngumpet. Boni. Iya. Beda sendiri ya. Mingli, Chen-Chen, Mingli. Beda bapak kayaknya. Negara asalnya beda bapak, ya, iya. beda bapak. Iya, iya, Harus ada benar. local touch ya. Iya, iya, iya. Terus? Dan ini namanya yang paling gede, yang paling baik dan juga paling menyayangi semuanya, namanya Guguk. Oh iya, gitu. standar ya si Guguk ya. Tapi Iya. Guguk ini semuanya nenen di dia semuanya kucing ya? Iya, sepertinya kayaknya nggak peduli dari mana, tapi yang penting adalah kasih sayang. Iya betul. betul. Iya benar. Oke. Kalau tadi sudah ada semuanya kumpul dalam satu perumahan dan pokoknya semua udah hidup bersamaan, seperti halnya ternyata cinta itu bisa dicontohkan dari kedua orang tuanya. Asal muasalnya dari orang tuanya, karena setiap harinya seperti ini, sayang sama maminya, sayang sama dedinya, bahkan akhirnya kucing pun neneknya sama Guguk Iya. gitu. Yang penting kasih sayang. Yang penting kasih sayang. Jangan kemana-mana, masih ngobrol sama Nirina tetap bicara sehat. Bapaknya beda ya. Mingli sama ayah ibunya beda juga. Single Shake It Off. Shake Oh, It Off. what's her name? Shake it. Shake it off. Shake it Ketahuan off. angkatan Shake it banget. off. Apa tuh? Shake it off. Angkatan Sekarang pengen ngomong ngomongnya Tyra Banks. bukan. Dari lahir udah keren.
keren.